Maaf, Bu. Kamu itu jalan nggak pakai mata apa? Maaf. Hati dong. Maaf, Bu. Ayo, Pak, dilanjutin, Pak. Ya, Pak. Sini deh, Mas. Ada apa sih, Sinta? Hah? Di sini aja dulu, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mas, please. Aku butuh uang itu sekarang. Aku udah daftar tur ke Eropa, Mas, sama temen-temen aku. Kamu daftar tur? Kamu mau keliling Eropa? Sinta, aku nggak punya uang. Kalaupun aku ada uang, aku nggak mungkin kasih kamu uang untuk hura-hura. Hura-hura? Hura-hura apa sih, Mas? Temen-temen aku itu udah jalan-jalan ke sana semua. Tinggal aku doang yang belum. Sinta, pabrik kerupuk kita ini lagi pailit. Penjualan kerupuknya lagi menurun drastis. Jadi kita nggak punya uang. Kan aku udah bilang sama kamu, kalau pabrik kerupuk ini itu nggak bakal bisa buat kita jadi kaya, Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan, Sinta. Kamu harus ingat ya, kita bangun semua ini dari nol. Dari usaha rumahan sampai punya pabrik sebesar ini, kamu harusnya bersyukur dong. Dan kamu harusnya mikir, gimana pabrik ini bisa bikin kita makmur. Halah, sampai kiamat pun kita itu nggak bakal bisa kaya, Mas. Nih, kalau punya bisnis permata, punya pabrik mobil, tuh baru makmur. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, baru aku bersyukur. Tapi kalau punya gini doang, apa? Hah? Aku udah capek ngomong sama kamu. Sekarang aku shopping. Sinta, kembaliin uangnya, Sinta. Sinta, Pelit banget sih duit segini doang. Sinta. Tapi itu modal buat besok, Sinta. Modal buat besok, buat produksi besok. Kalau kamu ambil semua, kita nggak produksi besok. Baguslah. Lagian juga aku udah bosan sama pabrik kerupuk ini. Tutup aja, ganti sama pabrik yang lebih bonafit. Ngerti? Mah, mau kemana, Mah? Lagi sih, berisik banget sih kamu. Kamu itu sama aja kayak papa kamu. Bawel kamu. Sinta! Mama selalu gitu sama Rani. Kan Rani cuma tanya. Mama nggak kayak mamanya temen-temen Rani. Yang baik sama anak-anaknya. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Mungkin Mama lagi banyak pikiran. Tapi nanti Mama bakalan baik lagi kok sama kamu, ya? Badan kamu panas, sayang? Kamu kenapa? Hah? Rani demam, Pa. Ya Allah. Kita ke dokter ya, sayang ya? Ya. Ayo, sayang. Wow, mobil keren banget. Ini mobil idaman gue nih. Sinta. Mas, tolong dengerin aku. Mas, tolong Mas, dengerin aku dulu. Tolong dengerin aku, tolong jangan tinggalin aku. Jangan aku mohon, jangan tinggalin aku, Mas. Kita bentar lagi akan nikah, kita bulan depan akan nikah, Mas. Tolong. Tidak, Nuri. Maaf, aku nggak bisa ngabungin diri aku sendiri kalau aku tidak cinta kamu lagi. Dan sekarang aku sudah mendapatkan yang lebih baik dari kamu. Mas, tolong dengerin aku, tolong jangan tinggalin aku. Kita udah siapin pernikahan, Mas. Kita udah siapin gedung, kita udah siapin baju, semua undangan udah disebar, Mas. Tolong jangan tinggalin aku. Aku sayang banget sama kamu. Hei, kebahagiaan? Yakin banget kamu, hah? Dia itu udah pilih aku, itu tandanya dia itu bahagia sama aku. Heh, kamu diam ya. Kamu dasar perempuan gak tahu diri. Aku pikir kamu tuh sahabat aku, tapi apa? Kamu rebut dia. Dasar kamu pagar tebakan tanah, Mas. Kamu benar-benar gak tahu diri, kamu benar-benar kurang ajar. Diam! Kamu jadi perempuan itu ngaca! Sudahlah, Sinta, nggak usah diladenin. Lebih baik kita pergi aja. Mas, tolong. Mas. Ini kesempatan buat gue. Aduh, tapi kenapa gue nggak pakai gaun baru ya? Tapi nggak apa-apa. Yang penting gue bisa tampil cantik di hadapan dia.
Nuri? Sinta, ya ampun, apa kabar Sin? Baik. Kenapa? Kamu masih ingat kejadian 10 tahun yang lalu ya? Udah lupain aja, lagian juga nggak penting banget bahas. Iya nggak penting juga ya. Lagian juga cowoknya udah aku buang ke laut. Iya bagus lah. Oh iya, aku dengar-dengar kamu juga udah nikah ya sama pengusaha. Bagus kalau gitu, ya udahlah. Lebih baik kita sekarang juga ngejalin persahabatan kita yang pernah pecah kan? Boleh juga sih berdamai sama si Nuri buat bisa deketin cowok itu. Jangan harap aku bisa maafin semua yang udah kamu lakuin sama aku, Sinta. Iya ya, kita tuh udah lama banget nggak ketemu. Kamu apa kabar? Baik kok. Ini siapa? Suami. Oh, ini bukan, dia bukan suami aku kok, dia teman aku. Namanya Romi, ya? Kenalin dong, Rom. Kebetulan dia ini tuh bos batu bara dari Kalimantan, Sin. Dan dia ke Jakarta untuk buka usaha barunya. Iya kan, Rom? Kebetulan Jakarta ini dia tinggal di apartemen untuk sementara. Gitu, Sin. Aduh, bener kan ini bukan siapa-siapa kamu, bukan pacar atau suami gitu. Nanti kalau misalkan aku rebut, kamu nangis lagi. Kamu bisa aja sih, apaan sih, masih aja kayak dulu kamu. Bukannya kamu dan udah bahagia ya sama suami kamu yang Udah, gak usah bahas dia, gak penting. Oh iya, Sinta maaf banget ya, kebetulan ini kita lagi buru-buru karena kita harus ketemu sama calon kliennya Romi ya kan, Rak? Jadi kita nggak bisa lama. Tadi aku mau ngobrol-ngobrol banget loh sama kamu karena kita udah lama gak ketemu juga kan. Ya sayang banget, padahal aku tuh pengen banget ngajak kamu makan atau ngobrol-ngobrol gitu, gimana? Ngobrol sama kita? Atau sama Romi aja atau sama aku? Ya udahlah. Tunggu. Nomor telepon lo sekarang berapa? Bentar ya. Nih, kartu nama aku. Oke, nanti aku telepon ya. Ya udah, Sinta, aku duluan ya. Bye. Dah. Nur, kamu kenapa sih? Kok mukanya tiba-tiba jadi sangar gitu? Padahal tadi bukannya kamu fine-fine aja ya? Dan kamu kan bilang kamu udah maafin permasalahan kamu 10 tahun lalu. Enggak, aku nggak mungkin ngupain gitu aja. Kalau cuma untuk kehilangan calon suami, oke, aku nggak apa-apa. Ini aku kehilangan ibu aku. Ibu aku kena serangan jantung saat tahu pernikahan aku dibatalkan. Dan parahnya lagi, dia dimintain uang sama semua barang-barang yang dikasihnya sebagai mahar lamaran aku. Itu semua gara-gara siapa? Gara-gara Sinta. Sana aja. Kayak kamu dendam banget sama tuh orang. Halo, Nuri, Sinta nih. Kenapa? Pasti lo mau nanyain soal Romi ya? Hah? Tahu aja kamu. Nur, mau tanya dong. Dia tuh beneran kan bukan pacar kamu atau suami kamu? Dia tuh teman kamu kan? Romi itu beneran teman aku, Sin. Kenapa kamu naksir ya sama dia? Hah? Terus suami kamu yang pengusaha itu gimana? Aduh, udah deh, nggak usah bahas dia. Lagian dia itu mau aku buang ke laut. Makanya kamu tolongin aku dong. Tapi itu pun kalau bener sih Romi itu bukan pacar kamu. Aduh, Sin. Kamu kayak apaan aja sih, Sin? Tenang aja, udah santai. Aku bisa atur semuanya. Aku lihat juga kayaknya Romi juga suka sama kamu deh. Soalnya dia nanya-nanyain kamu ke aku. Hah? Serius? Iya. Kamunya serius nggak sama Romi? Iya, aku serius banget malahan. Oke, kalau misalnya kamu udah serius sama Romi juga, aku akan suruh Romi ke rumah kamu nanti malam. Gimana? Kamu
jangan gila dong. Nanti apa kata suami aku? Istrinya dijemput sama laki-laki kaya dan ganteng. Aduh Sin, tadi katanya kamu bilang ke aku kamu mau buang ke laut aja suami kamu. Ya udah, inilah saatnya Sin. Kamu bikin cemburu dia, kamu bikin kesel, terus habis itu kamu pisah sama dia, ya kan? Supaya kamu juga bisa cepet jadian sama Romi. Gimana? Iya. Iya juga ya. Yaudah. Sampai ketemu nanti malam ya. Ya udah, sampai nanti malam ya Sin ya. Ya, bye. Kamu mau kemana? Nggak usah banyak nanya deh. Aku bosen di rumah terus. Kamu tuh gimana sih? Anak kamu lagi sakit. Kalau sakit rawat aja sih mas. Ribet banget sih. Ganggu acara aku segala lagi. Udah, pergi. Sinta! Hai. Sinta! Bi! Iya, Pak. Tolong ambil kunci mobil, Bi. Turun lo! Stop. Mas, kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu itu masih istri aku ya? Pulang kamu, pulang! Enggak, aku nggak mau pulang. Aku kan udah bilang sama kamu, aku mau pergi ada bisnis, Mas. Mulai sekarang kamu jangan pernah ngikutin aku lagi. Dan mulai sekarang kita pisah. Mama semalam nggak pulang ya, Pak. Mama emangnya udah nggak sayang lagi sama Rani. Enggak kok sayang. Mama lagi ada urusan. Sebentar lagi juga pulang. Yang penting sekarang kamu harus istirahat biar cepat sembuh. Ya sayang ya. Makasih ya, aku senang banget bisa jalan-jalan pakai mobil bagus. Kapanpun pasti aku akan anterin kamu ke Sinta. So sweet deh kamu. Ya udah, kamu pulang ya. Kalau gitu aku pulang ya. Dah. Kamu tuh apa-apaan sih? Di depan aku kamu mesra-mesraan sama laki-laki lain, ha? Nggak tahu malu ya kamu ya? Kamu bilang kamu ada bisnis, tapi nggak pulang semalaman. Apaan sih, Mas? Kurang apa lagi? Kan aku udah bilang semalam sama kamu. Kalau begini, kita pisah. Pergi kamu dari sini. Pergi! Mas, kamu nggak bisa ngusir aku gitu aja. Aku punya hak atas semua yang aku miliki. Lagi pula rumah, pabrik, semua sertifikat atas nama aku. Jadi mendingan sekarang kamu yang pergi dari sini. Jangan sembarangan ya kamu ya. Aku ini suami kamu. Aku berhak atas semuanya. Lagian ini semua kita dapetin setelah kita berkeluarga. Jadi kamu yang pergi. Pergi kamu. Kamu yang pergi dari sini. Pergi kamu. Pak. Kamu lihat anak kamu. Hah? Mau anak kamu telantar? Hah? Mau anak kamu tidur di luar? Mau? Pak, Rani mau sama Papa. Ya, Papa nggak akan pergi nak. Papa di sini sama kamu ya. Kamu jangan nangis ya. Sayang ya. Tuh, itu semua barang-barang kamu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Dan aku ingatkan sama kamu sekali lagi. Ini semua atas nama hak aku sama anak kamu, Rani. Baik. Aku akan pergi dari sini. Diam kamu.
Papa! Pak! Pak! Rani ikut Papa ya, Pak. Rani! Mama bilang masuk! Gak mau, Mama! Papa! Bila nafas akhir berhenti sudah. Ibu Sinta memang keterlaluan. Saya salut sama Pak Dede yang selalu sabar selama ini menghadapi Ibu Sinta. Ya ini semua karena Rani, Pak. Rani yang membuat saya bisa bertahan sama Sinta. Dan ketika saya harus memutuskan ini karena kesabaran saya sudah habis, yang saya khawatirin cuma Rani. Pak Dede yang sabar ya Pak ya. Sin, gila. Wow, ini rumah gede banget, mewah banget sih. Dan lo hebat banget sih bisa dapetin rumah semewah ini sejak sama Didi nikah. Berarti pernikahan lo bahagia banget ya? Ya udah semestinya menjadi hak milik gue. Karena hampir seluruh aset itu atas nama gue. Dulu sih gue akuin kalau Didi itu adalah orang yang paling kaya. Dia punya perusahaan kerupuk hampir seluruh Indonesia. Tapi lama-lama dia mengalami kerugian besar. Dan sekarang tinggal sisa satu pabrik. Dan dia juga berniat untuk menjual rumah ini. Sekarang lo bayangin deh, kalau misalkan dia menjual rumah ini, mau ditaruh di mana muka gue? Kemarin gue minta duit sama dia buat jalan-jalan ke Eropa aja, dia nggak ngasih. Dia bilang dia nggak punya duit, dia lagi pilot atau lagi, pokoknya udah males banget bahas dia ya. Sekarang gue mau nanya sesuatu sama lo. Romi gimana? Romi, ya ampun Sin, kan gue udah bilang sama lo kalau misalnya sekarang lo tinggal gampang mau bilang di mana ataupun kapan pernikahan kalian mau berlangsung ya tinggal gue atur. Gue yang ngurus semuanya. Serius? Oke. Kalau gitu semua urusan perkawinan gue serahin sama lo ya. Gue mau pernikahan gue itu yang simpel, terus sederhana, gak terlalu banyak mengundang banyak orang. Gimana? Bisa gue atur kok, serahin aja sama gue. Thank you. Gak! Rani gak mau punya papa baru. Papa Rani cuma papa Didi. Rani, kamu harus ngerti dong, kita itu butuh perlindungan dari seorang laki-laki, seorang papa. Kalau mama bilang aku butuh perlindungan dari seorang papa, kenapa mama tinggalin papa di pabrik sendirian? Rani, kamu harus nurut sama mama, karena kamu tinggal sama mama. Kamu mau jadi gelandangan tinggal sama papa kamu, ha? Ini jadi berlebihan banget sih. Masa aku harus sampein kain si Sinta buat balas dendam kamu? Aduh Rom, kan kamu sendiri yang bilang kan kalau Sinta itu adalah peluang. Lagian kamu bisa langsung ninggalin dia kok kalau semua yang kita inginin terpenuhin. Rom, ini tuh peluang besar kita. Kamu bisa jadi kaya, Rom. Dia punya semuanya, Rom. Emang kamu cuma mau jadi mentok jadi supir doang? Kayak sekarang, gitu. Asal kamu tahu ya, Rom ya. Harta kekayaannya Didi itu semua atas nama Sinta. Jadi itu mau kamu? Oke, aku lakuin semuanya cuma buat kamu. Tapi ingat satu hal ya, Rom. Kalau dalam jangka waktu 1 bulan kamu gak berhasil, kamu harus tinggalin dia. Saya terima nikah dan kawinnya Sinta Primadani. Kenapa mama lebih milih hidup sama orang lain, Pak? Kenapa mama nggak di sini nemenin papa? Kalau kamu emang pengen tinggal di sini sama papa, kita hidup apa adanya,
Boleh kamu tinggal di sini sama papa ya. Kalau pertanyaan kamu tadi, suatu saat kamu pasti tahu jawabannya. Aku benci sama Mama. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Biar bagaimanapun dia itu ibu kamu. Ibu yang lahirin kamu. Seharusnya kamu doain dia supaya dia bahagia. Mas, jadi kapan dong ajak aku ke Kalimantan? Pengen deh lihat usaha kamu yang di sana. Waduh, gimana nih? Bisa kacau nih kalau Sinta terus-terusan nuntut minta diajak ke Kalimantan. Mas, kenapa sih diam aja? Kamu udah gak sayang ya sama aku. Sayang dong. Masa aku gak sayang sih? Terus kapan dong kita ke Kalimantan? Sayang, bisnis aku di Jakarta itu belum stabil. Ya udah, sekarang kamu mau kemana? Aku ikut ya. Bisa gawat nih kalau sampai si Sinta ikut. Mas kenapa sih dari tadi bengong? Kamu kenapa sih? Aduh sayang, ini ya. Aku kerja tadi tuh sampai subuh. Dan sekarang harus berangkat lagi. Kamu lihat kan mataku, aku kurang tidur. Aku kan udah bilang, sekarang kerjaan aku belum stabil. Makanya aku standby di sini. Dan asal kamu tahu ya, bos aku itu genit. Aku nggak mau kamu digangguin. Kamu bisa aja deh. Jadi maksud kamu pabrik itu yang mau kita rebut? Masa aku jadi tukang kerupuk sih? Ya enggak lah Rom, kamu jadi bosnya gimana sih? Bos tukang kerupuk? Nggak elit banget. Sekarang gini, kamu tuh mau jadi kaya apa nggak sih Rom? Hah? Enak-enak. Bagus, bos. Ayo. Oh, dia. Bos nunggu lo di luar. Ayo, cepat. Bos. Nih, bos. Ini dia orangnya, bos. Sopir yang cari-cari ini. Dasar sopir takal diri. Katanya mobil mau dibawa ke bengkel. Taunya dipakai sendiri. Mana kunci mobil? Mulai sekarang kamu saya pecat. Aduh Rom. Ngapain sih sosok jadi supir? Mendingan kamu ikutin apa yang aku perintahin, ya kan? Ya tapi kenapa mesti mobil itu sih yang kamu jual? Itu kan mobil kesukaan aku. Habis gak ada pilihan lain. Soalnya usaha aku di Jakarta belum ada titik terang. Sin, Romi itu seorang bisnismen, jadi dia tahu apa yang harus dia lakuin. Aku cuma pengen tahu usaha dia yang ada di sana. Siapa tahu karyawan-karyawannya kan korupsi. Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok kita harus pergi Kalimantan. Sin. Asal kamu tahu ya Sin ya, Romi itu seorang pengusaha yang pantang menyerah Sin. Dan dia nggak mungkin pulang tanpa hasil. Apalagi dia udah buka usahanya di Jakarta sekarang. Ya kan Rom? Betul tuh. Aku nggak akan pulang sebelum sukses. Gimana kalau sekarang kamu coba kasih pabrik kerupuk yang dikelola mantan suami kamu ke Romi? Aku yakin banget kalau penjualannya bisa naik 200%. Bener juga ya.
Serius kamu? Iya aku serius. Malah aku jamin dan aku berani bertaruh, Sin. Nah, kalau keuntungan yang didapat Romi itu nanti bisa bikin perusahaan yang lebih bonafit kan? Iya juga ya. Sertifikat semua atas nama aku. Besok kita akan ambil alih perusahaan pabrik kerupuk itu. Baca nih. Apa? Aku harus pergi dari sini? Iya, karena sebentar lagi pabrik ini akan menjadi hak milik aku. Aku minta sama kamu sekarang juga pergi dari sini. Aku akan ngurus pabrik ini sendirian. Tapi kamu bilang sama aku, kamu nggak minat untuk bisnis pabrik kerupuk. Kamu gengsi. Bukan sama aku, tapi sama suami aku. Bisnismen yang bisa mengatur semua usaha bisa maju dan berkembang. Sekarang juga aku minta sama kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Tunggu apa lagi sih kamu? Mama emang jahat ya. Waktu itu Mama ngusir Papa dari rumah. Sekarang malah Mama ngusir Papa dari pabrik. Mama itu nggak jahat. Mama cuma mengambil hak milik Mama. Makanya kamu tinggal sama Mama ya. Daripada tinggal sama Papa kamu, terlantar nanti. Iya sayang. Sini yuk sama Om yuk. Sekarang kan Om juga udah jadi papanya kamu. Enggak. Aku nggak mau punya papa lain. Kecuali Papa Didi. Kamu itu nggak ada sopan-sopannya ya. Oke, kalau kamu nggak mau tinggal sama Mama, kamu tinggal aja sama Papa. Cukup. Kita pergi dari sini ya sayang ya. Aku nggak mau kamu kasar sama anak kamu sendiri. Ya. Ternyata pabrik ini lumayan juga ya. Besar, bagus. Tapi Sinta, kamu percaya nggak? Kalau Romi bisa membuat pabrik ini jauh lebih maju dari sebelumnya. Dari sekarang, cuman hanya dalam hitungan bulan. Ya, aku percaya. Bila nafas akhir berhenti sudah. Hoi! Sini lu. Cepat, 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 cepat. Cepat, 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 hey. Saya mau kasih tahu sama kalian bahwa saya di sini adalah bos yang baru, ya. Saya nggak mau kualitas kerja kalian malah melambat. Saya pengen cepat, yang bagus. Karena saya nggak segan-segan untuk memecat kalian semua. Ngerti kalian? Hah? Ngerti nggak? Ya Pak, yang ngerti Pak. Ya udah kalau gitu kalian semua kerja, kembali kerja. Buruan! Buru! Aduh, aku seneng banget deh. Kalau memang dia itu benar bos batu bara dari Kalimantan, ngapain ke Jakarta ngerebut pabrik kerupuk yang omsetnya tidak seberapa? Bener Pak. Oh, jadi gitu. Kalian ngomongin saya di belakang saya. Segala aturan yang Bapak bikin sangat merugikan kami sebagai karyawan. Dan ingat ya Pak, kami tidak butuh punya bos seperti Bapak yang arogan. Kalian nggak suka, keluar. Baik mau gantiin kalian. Baik kalau gitu Pak. Bapak pikir kami takut? Masih banyak pabrik yang mau menerima kami Pak. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Tapi saya memang pengen buka usaha kerupuk lagi. Karena ya itulah satu-satunya keahlian saya, usaha kerupuk. Nah, kalau gitu teh, kita berdua boleh ikut lagi kan Pak? Tapi modalnya dari mana Pak? Uang saya kan ya sudah habis untuk
ngontrak rumah ini. Gini Pak Didi, kalau masalah modal mah gampang. Modal kita patungan aja. Nanti kalau sudah ada hasil, kita bagi rata. Gimana Pak Didi? Ah, setuju, saya setuju. Bapak serius? Atau iya Pak? Ya, serius Pak Didi, serius. Boleh Pak, boleh. Berarti itu artinya ya, saya bukan atasan kalian lagi, kita semua sama-sama jadi bos. Pak Didi bisa aja. Aduh, mantap sekali. Ini bikinan Rani? Iya, ya Om diajarin sama Papa. Oh, dia cari Papa. Awas ya kalau kamu sampai bohong. Terserah. Sialah. Jadi si Didi itu mau nyaingin usaha kerupuk ini. Aduh, selalu bikin kesel. Ini apa sih tuh orang? Rob? Kamu tenang aja sih. Aku yakin kok, pengusaha handal kayak Romi kan bisa nanganin masalah ini. Aduh Rom, kamu kan bilang sendiri sama aku kan, kalau kamu bisa memonopoli penjualan warung sekitar sini kan, ya kan? Sampai Didi nggak bisa lagi jual kerupuk di sini kan, ya kan Rom? Oh iya. Jadi gini. Kita harus memonopoli semua warung-warung di sekitar sini. Jadi kerupuknya Didi itu nggak laku. Maaf ya Bu, Ibu dititipin kerupuk ini dapat potongan berapa persen? Biasanya itu sih per kerupuknya itu 20%, Mbak. Tuh tukang kerupuknya. Gak penting buat aku. Aku sih cuma mau nawarin aja ya Bu. Kalau misalkan Ibu ngambil kerupuk dari aku, Ibu akan mendapatkan potongan 45%. Karena kerupuk aku itu jauh lebih murah dibanding sama kerupuk Ibu. Lumayan kan? Sehari bisa menjual 50 kerupuk aja, dapat berapa? Wah, yang bener Mbak. Tapi ngitungnya yang laku aja kan? Yang belum dipulangin? Ya iyalah Bu. Nih, kalau Ibu bisa menjual 100 kerupuk dari aku akan kasih Ibu diskon lagi. Gimana? Pilih kerupuk aku atau kerupuk Ibu? Mas. Ya udah deh, aku ngambil kerupuk Mbak ini aja deh. Untungnya lebih banyak. Iya Bu, nggak apa-apa. Maaf ya Mas. Sinta, hati-hati dengan cara kamu berdagang. Bisa-bisa nanti jadi bumerang buat kamu. Kenapa? Merasa tersaingi? Kalau kamu merasa tersaingi nggak usah jualan di sini dong. Karena seluruh warung yang ada di sini itu pasti akan membeli kerupuk aku dibanding kerupuk kamu. Kalau kamu nggak bisa menjual kerupuk-kerupuk kamu, makan aja tuh kerupuk. Kalau semua warung dimonopoli, besok kita harus keliling lebih jauh. Kita harus keliling kampung seberang. Saya yakin Pak, ini teh pasti ulah suaminya Bu Sinta yang baru itu. Untuk menghancurkan usaha kerupuk kita ini. Iya benar Pak. Bener banget tuh Om. Mama sama suaminya itu emang dua-duanya jahat. Bikin susah Papa terus. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Jangan nuduh orang sembarangan ya. Ini bukan nuduh, Pak. Kalau Mama baik, pastinya kerupuk-kerupuk yang Papa titipin di warung itu nggak disingkirin Mama. Allah itu maha mengatur rezeki. Ya mungkin memang belum waktunya, atau kita memang kurang berdoa. Sehingga penjualan kerupuk kita belum ada hasilnya. Yang penting sekarang kita harus berdoa. Supaya Allah memberikan kita kelancaran. Ini nih lihat nih. Baru naruh kerupuk 2 hari, udah belum memaluk begini.
Gimana saya mau jual kerupuk? Gimana mau laku? Ya ibu, terus gimana dong? Udah deh, pokoknya saya tidak mau tahu. Sesuai perjanjian awal, kalau nggak laku dibalikin. Karena saya sudah bayar semuanya lunas. Saya minta uang saya kembali hari ini juga. Ya udah, gini Bu, biar saya bawa dulu ke bos saya, biar langsung diganti Bu sama bos saya. Udah sana pergi. Bawa nih kerupuk-kerupuk yang bawa alat begini. Bawa semuanya. Bawa. Waalaikumsalam, Mas. Bu, gimana? Kerupuk yang kemarin laku? Alhamdulillah laku, Mas. Mas, taruh dulu, Mas, masuk, Mas. Alhamdulillah. Titip lagi Bu ya? Iya, Mas. Taruh. Yang sebelah situ, Mas. Kenapa semua kerupuk ini pada melempem, Ma? Kenapa? Saya nggak tahu Bu, kan selama ini yang bagian produksi sudah keluar Bu. Dan sekarang ikut produksi di rumah Pak Didi. Dan saya dengar Bu, Pak Didi sekarang buka usaha kerupuk Bu. Wah! Serah! Balik kerja kamu! Ah! Kenapa sih? Semua bikin aku kesal! Enak bilang orang. Diam kamu! Alhamdulillah. Penghasilan kita hari ini meningkat drastis. Kamu tuh ya, selalu membuat aku kesal. Kamu kan yang menghasut mereka-mereka supaya pabrik aku hancur, hah? Maaf Bu Sinta, kami nggak pernah ngerasa dihasut oleh siapapun. Kami merasa nyaman kerja dengan Pak Didi. Tidak seperti Bu Sinta dan suami Bu Sinta yang arogan. Betul Bu Sinta. Tenang Pak, tenang Pak. Nih, Sinta. Buku resep kerupuk yang biasa aku bikin sama teman-teman. Kamu ambil nih, ayo ambil. Oke, kalau resep ini nggak berhasil, itu tandanya kamu mau menyengsarakan hidup aku. Aku nggak ada niat buat nyengsarain hidup kamu. Maaf Pak Didi. Pak Didi itu terlalu baik sama Bu Sinta. Seharusnya Pak Didi jangan memberikan resep itu sama Bu Sinta. Gimana Pak Didi kalau penjualan kita mandek lagi? Karena Bu Sinta itu pasti memonopoli penjualan. Kalian nggak usah khawatir. Allah nggak mungkin menukar-nukar rezeki manusia. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau rezeki kita tertukar dengan mereka. Allah itu maha adil. Sekarang waktunya kita istirahat supaya besok kita bisa kerja lagi. Ya, Kalau gitu kami permisi Pak Didi. Assalamualaikum. Bila nafas akhir berhenti sudah. Kerupuk macam apa ini? Kamu masak sesuai resep kan? Iya Bu, ini sudah sesuai dengan resepnya Bu. Ya terus, kenapa hasilnya kayak gini? Kenapa? Mungkin aja dia kasih resep palsu. Ya supaya kerupuk kita itu nggak bisa menandingi kerupuknya si Didi. Aku harus hancurin mereka. Aduh dulu, Sin. Tenang dong, Sin. Lagi juga kamu ngapain sih nyamperin mantan suami kamu itu? Hah? Mendingan sekarang kita bertiga cari cara untuk memproduksi kerupuk lebih bagus dan tahan lama. Gimana? Ya tapi gimana caranya? Aduh, Rom. Kamu kayak kurang berpengalaman ya untuk nanganin bisnis kecil kayak gini. Oh iya, aku lupa kamu biasanya bisnis lebih besar ya. Ya udah, sekarang kita campurin aja adonan ini. Adonan kerupuk ini pakai plastik. Ya seperti kita lihat di berita-berita kan sekarang. Banyak banget yang gunain plastik untuk apa? Hah? Bikin gorengan lebih renyah, ya kan? Ya, tapi kan bukannya itu bahaya. Aduh, Sin. Ya kalau misalnya bahaya nggak usah dimakan. Simpel kan? Yang penting kita dapat untung banyak. Aduh Ibu, ini teh bahaya Ibu. Kalau semua sampai ketahuan sama orang-orang, kita semua bakalan masuk Bu Ibu. Ya jangan sampai ada orang yang tahu dong. Jangan sih kamu jadi orang.
ini tuh buat kelangsungan hidup lo juga ya. Sekarang lo pikir, kalau seandainya tuh kerupuk terjual laris, gaji yang lo dapat tuh sepadan. Tapi kalau sebaliknya, yang kena siapa? Lo juga. Ngerti kan lo? Buruan goreng. Buruan. Yuk. Kok hasilnya kayak gini sih? Kalau kayak gini mana laku di pasaran? Kamu bawa apa, Mas? Ini kan styrofoam. Buat apa? Styrofoam ini akan aku campurin di adonan kerupuk. Ya, eksperimen. Siapa tahu aja bisa lebih gurih. Terserah kamu aja. Yang penting kamu yakin. Yang membuat saya heran, kerupuk bikinan pabrik itu renyah dan juga tahan lama. Saya jadi curiga. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan teh kerupuknya Bu Sinta itu mengandung bahan campuran kimia, Pak. Yang bikin kerupuk ini jadi terlihat gurih dan renyah kalau dimakan. Astagfirullah. Kalian jangan ngaco. Kalau kalian salah, jatuhnya bisa fitnah. Pak Didi. Pak, apa kenapa, Pak? Pak, ayo Pak kita ke dokter, Pak. Papa nggak apa-apa. Ke dokter, nak. Uang kita udah habis untuk beli kerupuk yang belum laku itu. Papa cuma perlu istirahat. Besok juga sembuh. Aku harus bisa melakukan sesuatu biar Papa bisa dibawa ke dokter. Giliran udah susah, baru datang ke sini. Dasar anak nggak tahu diri. Kan mama udah bilang sama kamu, jangan pernah tinggal sama papa kamu. Susah kan? Tapi kondisi Papa sekarang lagi mengkhawatirkan, Ma. Papa sakit keras. Kalau orang sakit itu dibawa ke rumah sakit, kamu ngapain ke sini? Tapi Papa udah nggak punya uang lagi. Usaha Papa lagi nggak lancar, Ma. Udah tahu papa kamu susah, masih mau tinggal sama dia? Masih? Uang untuk kamu. Buat berobat kamu. Bukannya kamu lagi sakit. Kenapa sih kamu nggak minta langsung sama aku? Kenapa harus nyuruh anak kamu Rani? Gengsi. Aku nggak minta-minta ya. Meskipun aku sekarang miskin, aku nggak mau minta-minta. Buktinya, tadi Rani datang ke rumah aku dan minta aku untuk datang ke rumah kamu. Karena kamu lagi sakit.
Aku nggak pernah nyuruh Rani minta kamu supaya datang ke sini. Aku masih kuat kok. Lebih baik aku berobat gratis ke puskesmas daripada aku berobat pakai duit kamu. Nih, kamu ambil nih. Ayo ambil duit kamu, ambil. Pak, maksud Rani manggil Mama ke sini bukan seperti itu, Pak. Ya. Bapak nggak apa-apa kok. Sabar ya Pak Didi. Iya Pak, sabar ya Pak ya. Sekarang kalian hidupin kerupuk ya. Iya Pak Didi. Yang sabar ya Pak. Bener kayak belum genap setahun aja kita udah punya mobil baru sama duit sebanyak ini. Dan aku rasa sekarang semuanya udah cukup. Kita akhirin ini permainan semua dan sekarang saatnya hancurin Sinta. Enggak, belum. Semua belum cukup seperti apa yang gue pikirin. Rom, kamu ingat tugas utama kita kan? Emang apalagi sih target kamu? Hah? Rumah mewah. Ya paling bantar kayak rumah yang ditinggalin sama Sinta sekarang. Itu terlalu lama untuk kita dapetin, Rom. Dan ingat ya, Rom ya, usaha licik dari pabrik kerupuk itu bisa lama-lama kebongkar sama warga. Dan apa ntar akhirnya kita yang celaka, Rom? Enggak. Selama kita berdua tutup mulut, ya. Dan sekarang aku yang pegang kendali, ngerti kan? Rom! Bila nafas akhir berhenti sudah. Iya deh, Bu. Udah ya, hitung aja. Soalnya anak-anak pada doyan banget sama ada kerupuk. Nggak mau makan kalau nggak ada kerupuk. Emang kerupuknya enak. Tetangga aja pada nyari, Bu. Iya, udah. Aku harus membongkar semua soal kerupuk itu. Biar semua warga menyerang Sinta dan Sinta jadi hancur. Ya udah, bayar semua aja. Duanya bonus buat Ibu ya. Kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Bu, sebentar. Maaf saya mengganggu ya, Bu ya. Sebelumnya saya cuma mau ngasih tahu sama Ibu aja. Ibu lebih baik stop deh, Bu, mengkonsumsi kerupuk ini ya. Soalnya kerupuk ini tuh sangat berbahaya, Bu. Berbahaya gimana? Saya tiap hari makan ini kerupuk kagak apa-apa tuh. Begini ya, Bu ya. Maaf banget sebelumnya. Kebetulan ini saya kan kenal banget sama pemiliknya dan saya tahu banget kalau kerupuk ini tuh dibuat tuh dari zat-zat yang berbahaya, Bu. Jadi lebih baik Ibu stop makan kerupuk ini deh. Mendingan Ibu dengar saya, ya? Kok jangan ngada-ngada deh. Udah. Yuk, Pak. Lah, kok sama aja beginian sih? Pantesan mampet nih. Tuh lihat, Pak. Mampet tuh. Wah, banyak bekas bakaran plastik lagi. Iya. Ada lilinnya juga, Pak. Betul. Wah, ini Pak dari pabrik ini. Iya, benar nih. Tuh, ya kan? Iya, Pak. Wah, ini saluran dari pabrik kerupuk nih, Pak. Tuh lihat tuh. Tuh arahnya dari sana tuh. Ya, ini bekas bakaran plastik dan ada lilin segala juga nih, Pak. Iya. Ini untuk bukti Pak harus kita bawa, Pak. Padahal pabrik kerupuk. Kok banyak styrofoamnya begini sih? Itu paling pabrik kerupuk. Berarti kerupuk yang kita makan campur plastik. Iya, betul. Mesti kita samperin ke pabrik di depan. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita jalan sana langsung ya. Ayo, ayo. Ayo. Aduh, ini Pak, ada bukti nih Pak. Saya menemukan limbah ini dari solokan dekat pabrik. Betul Pak. Yang pernah Bapak pimpin. Betul, betul. Ini Pak, buktinya nih Pak. Wah, ini nggak bener ini kalau kayak gini caranya. Lebih baik kita periksa aja langsung ke pabrik Pak. Iya. Ayo Pak. Ayo ke pabrik, Pak. Ayo Pak. Ganti pabrik. Ayo. Loh, Mah? Mau masukin apa, Mah? Itu kan plastik.
styrofoam sama lilin. Ada apa sih ribut-ribut di pabrik saya? Lihat ini. Kamu, ngapain kamu kesini? Minta sumbangan? Gini, Sin. Saya tadi kebetulan lewat dan bertemu sama warga-warga ini. Betul. Mereka menemukan unsur-unsur ini di selokan belakang pabrik. Saya kan udah lama nggak megang pabrik ini. Jadi warga pengen mastiin kalau unsur-unsur ini tidak diproduksi di pabrik kerupuk ini. Udah, Pak. Ayo cepat. Hei, mana? Mana buktinya? Kalian semua itu bohong. Dan kamu pasti yang menghasut mereka supaya mereka benci sama aku. Iya kan? Jangan pernah sekali-kali menginjak pabrik ini lagi. Pergi kamu. Pergi. Tunggu apa lagi? Pergi. Cepat. Lalat banget sih jadi orang. Kok sampai kamu gimana? Kamu? Kemana aja sih kamu? Ngapain sih kamu nanya-nanya? Masih untung tadi aku bantuin kamu ya. Buat ngumpetin semua barang-barang putih. Kalau nggak kita bisa hancur, ngerti nggak kamu? Ya, beruntung sih. Tapi aku mau nanya sesuatu sama kamu. Nanya apa? Kemana aja kamu akhir-akhir ini ya? Kamu nggak pernah ada di rumah, jarang ada di pabrik. Kemana aja? Kamu tuh ngapain sih nanya-nanya soal itu? Hah? Dan aku punya hak untuk pergi kemanapun yang aku mau ya. Tapi aku ini istri kamu, Mas. Tapi kamu nggak usah larang-larang itu. Mending kamu urusin ini pabrik. Soalnya nggak mungkin ya, penduduk di sini tindakan cuma segitu doang. Ngerti kamu? Kenapa sikap Mas Romi itu berubah drastis ya? Gak biasanya dia begitu. Mana udah malam dia belum pulang. Ini kan tas Mas. Bukti pembelian rumah. Ini alamat rumah ini. Mas Romi jual rumah ini. Kurang ajar kamu ya. Rumah ini dijual. Rumah ini dijual sama Romi. Ini kerupuknya ada apa? Ada apa itu? Ada benangnya nih, Bu. Tuh
kan Bu, benar kata saya kemarin kan, ibu-ibu nggak mau dengar saya sih kalau kerupuk ini tuh berbahaya. Nggak bisa dimakan. Dari mana itu kok bisa kayak gini sih Bu? Tuh, coba aja coba. Ada apa? Ada apa? Ini ada tali ini, ada benangnya. Coba cek itu. Semuanya coba cek. Ajar. Dia berhasil memprovokasi warga. Pak, Mama, Pak, Bapak diamuk warga. Ayo, Pak, ayo, Pak. Apa sih lo? Apaan sih? Lo yang apaan? Hah? Sekarang gue tinggal tunggu kehancuran Sinta. Lo bakal ngerasain apa yang gue alamin 10 tahun yang lalu sih. Oh, udah hebat lo ya. Bisa provokasi warga, supaya ngancurin ini. Iya, hah? Apa sih Rom? Lepas! Asal lo tau ya, gue ngelakuin ini semua karena apa? Hah? Karena lo gak menurutin lagi apa yang gue mau. Dan asal lo tau juga satu hal. Gue udah lapor polisi, Rom. Gue udah lapor polisi. Tentang pabrik kerupuk plastik ini. Apa? Ajar ya kamu ya, ha? Kalian berdua itu pengecut. Tunggu akibatnya. Saya akan buat perhitungan sama kalian. Sekarang mau buat perhitungan kayak gimana sama gue? Hah? Yang ada lo abis di amuk masa. Udahlah Sinta, sekarang nikmatin aja masa-masa kancuran lo ya. Nuri! Nuri tunggu! Hei! Nur, pokoknya gue gak mau tahu ya. Ini mobil milik gue. Enggak. Ini mobil milik aku ya. Emang kamu belum puas apa dapat hasil penjualan dari rumahnya Sinta? Hah? Dan asal kamu tahu ya, semua ide ini dari aku. Dan itu mahal harganya. Lo pikir gak susah apa gue ngambilnya? Hah? Enak aja nih mukanya. Apaan sih lo? Enggak, ini punya aku. Enggak, lepasin lo. Tenang. Pak, jangan main hakim sendiri, Pak. Tenang. Kita harus minta pertanggungjawaban. Karena kerupuk buatan pabrik ini sudah mengandung plastik, lilin, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu tenang. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik. Anda yang bernama Sinta. Anda terpaksa kami tahan. Untuk penjelasannya silakan nanti di kantor. Laporkan. Siap, Dan. Bawa dia. Siap, Dan.